Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua. Saudara-saudara di dalam Tuhan, mari menyiapkan diri dan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita dan di tempat kita masing-masing. Tema Hidup Kudus sebagai manusia yang ditebus akan menuntun ibadah kita saat ini dan dalam perjalanan hidup kita ke depan. Mari bersama-sama berhimpun menghadap Allah. Kita puji Dia, terpujilah Allah. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita habiskan ibadah kita dalam satu keyakinan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu, kasih karunia Tuhan menuntun dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Mazmur pasal 116 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-19 kita baca secara berbalasan. Mazmur 116 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-19, kalimat yang dicetak ke dalam jemaat akan membacakan. Terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendingkan telinganya kepadaku. Tali-tali maut telah meliliti aku, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku,
sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu, Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. aku boleh berjalan di hadapan Tuhan. Di negeri orang-orang hidup, Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. aku ini berkata dalam kebingunganku, Semua manusia pembohong. bagaimana akan kubalas kepada Tuhan? Segala kebajikannya kepadaku, Aku akan mengangkat piala keselamatan, dan akan menyerukan nama Tuhan akan membayar nasarku kepada Tuhan, di depan seluruh umatnya. berharga di mata Tuhan. Kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu. Aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuat ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu, Dan akan menyerukan nama Tuhan akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. di pelataran rumah Tuhan. Di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Amin. Kita respon pembacaan Mazmur dengan menyanyikan pujian Ku Mengasihi Tuhan Allahku. Mengasihi Tuhan Allahku yang mendengar doaku selamanya. Ia menjawab maka kepadanya seumur hidup aku berseru. Mari jemaat kita berdiri. Kita mendengarkan dasatita sebagai berikut dari Keluaran 20. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang berikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya,
atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Tuhan memerintahkan kepada kita untuk selalu saling mengasihi. Pujian bersama, perintah baru. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara. Mari saudara-saudara, dengan rasa tunduk dan malu kepada Allah, mari mengingat setiap kesalahan, setiap dosa yang telah kita katakan dan perbuat kepada Tuhan dan sesama kita. Kita mungkin telah melukai orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita hidup dalam kesombongan, iri hati, amarah, dengki, perselisihan, dusta, keegoisan, dosa yang lain. Mari datang secara pribadi kepada Tuhan untuk mengakui dan menyalibkan segala dosa dan kelemahan kita, dan mohon kekuatan dari Tuhan agar kita tidak hidup dan berkanjang dalam dosa yang telah kita perbuat dalam kata, pikiran, dan tindakan. Mari berdoa pribadi lepas pribadi. Inilah kami Tuhan, ampuni dan sucikan kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin.
mengaku dari ketulusan kita telah mengaku dan berduka atas dosa kita. Kini dengarlah kabar yang mensukacitakan kita semua. Firman Tuhan Mazmur 85 ayat 5 berkata, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Amin. Naikkan pujian bagi Allah kita yang penuh kasih dan pengampunan. Puji Tuhan, pujilah namanya. Puji Tuhan, pujilah namanya. Puji Tuhan, pujilah namanya. Karena ajaib ciptaan tangannya. Karena ajaib ciptaan tangannya. Puji Tuhan, hai segenap umatnya. Puji Tuhan, hai segenap insannya. Agungkanlah namanya selama-lamanya. Tuhanlah pelindungmu, Dialah perisaimu yang selamatkan jiwamu. Karena kasih-Nya kepada manusia, Dia menanggung segala dosa kita. Atas kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, mari kita nyatakan ucapan syukur kita lewat pundi persembahan yang dijalankan. Dan dengarkanlah nats persembahan dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Sambil pundi persembahan dijalankan, diiringi dengan pujian tabur waktu pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Mari kita mendoakan persembahan kita. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan bagi kami menyatakan tanda syukur kami melalui pundi persembahan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan sebagai tanda iman kami, karena kami percaya Engkau menjamin masa depan kami dan mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak perlu khawatir untuk memberi, kami tidak perlu khawatir untuk berbagi, dan kami tidak perlu khawatir untuk berkorban. Berkati persembahan kami Tuhan untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu. Amin.
Sekali lagi kita naikkan syukur kita lewat pujian, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Semangatlah kau buang. Semangatlah kau buang. Semangatlah kau buang. Mari saudara-saudara mempersiapkan kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan firman-Nya yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-40. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 sampai 40. Pembacaan yang kedua 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 25 akan menjadi pokok atau dasar kita akan merenungkan kebenaran firman. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 25. Pembacaan yang ketiga dari Injil menurut Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Mari saudara-saudara, kalau kita sudah bersama-sama mendapatkannya, mari biarkan sejenak terbuka kita memohon kuat kuasa Roh Kudus untuk memberikan kita kekuatan pencerahan. Mari berdoa. Ya Allah, firman-Mu terbuka di hadapan kami. Kami membuka hati kami, membuka pikiran kami. Tapi kami sadar ya Tuhan, kami diliputi oleh segala kekurangan, keterbatasan. Karena itu, kami mohon pimpinan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, memampukan kami semua baik yang akan mendengar maupun yang akan menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, sehingga lewat kebenaran firman-Mu ini, kami semua diteguhkan di dalam menjalani hidup ini. Berbicaralah ya Tuhan, sesungguhnya kami bersedia mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 2 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-40. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia dari Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh
dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Amin, firman Tuhan. Firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan, "Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikian firman Tuhan. Amin. Haleluya. Mari jemaat kita berdiri. Kita bersama membaca ayat 13 dari Lukas 24. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. 2-3. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk menghukum mati, dan mereka telah menyalibkannya.
Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian firman Tuhan. Kata firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarnya, menyimpannya dalam hati dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengar renungan dari firman yang telah kita baca, mari kita naikkan pujian, "Bersabdalah ya Tuhanku." Bersabdalah Tuhanku, tetap di relung hatiku, nyatakanlah maksudmu, memandu segenap langkahku. Firman-Mu ya Tuhanku. Firman-Mu ya Tuhanku, setiap saat ku perlu, dan jadilah suluhku, sehingga hatiku teguh. Silakan duduk. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, ada sukacita pada pagi hari ini? Saya percaya luar biasa, baik yang ada di rumah, yang sementara beribadah lewat live streaming ini. Saya percaya ada sukacita dan terus kuat, sehat menjalani hidup ini. Ada amin saudara-saudara? Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaan penting yang mungkin bisa kita ajukan pada pribadi kita masing-masing lewat firman Tuhan hari ini, hidup kudus
sebagai manusia yang ditebus. Saudara-saudara, mengapa seringkali anak Tuhan, saya dan saudara-saudara tak sanggup hidup seperti yang Kristus inginkan? Kita kadangkala sulit sekali. Kita ada keinginan untuk itu, tapi seringkali kita jatuh dan jatuh, saudara-saudara. Hidup di dunia ini banyak tantangannya, saudara-saudara. Ada seorang anak Tuhan, Parubaya, pernah berkata begini, Pak Pendeta, hidup di dunia ini, kalau kita hidup lurus-lurus, maka kita akan terlibas dan tidak ada tempatnya kita. Lalu saya bilang, kenapa? Satu, orang mengatakan kita so alim. Lalu kadangkala dengan hidup lurus-lurus, Pak Pendeta, kita dijauhi. Dan kadangkala kita tidak punya tempat. Saya bilang, hidup kudus itu adalah keharusan. Dan gak boleh takut. Gak boleh takut pada dunia ini. Saudara-saudara, memang tidak mudah menjalani hidup di dunia ini sambil mempertahankan kehidupan yang namanya hidup kudus. Apalagi dengan melihat lingkungan sekitar kita yang dikatakan Alkitab hidup di dunia dalam tanda kutip, bahwa hidup di dunia itu banyak godaannya, banyak tantangannya, banyak cobaannya, dan seringkali kita hidup menurut kedagingan kita, kita tidak lagi hidup kudus, saudara-saudara. Namun saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, saudara-saudara yang ada di rumah, bukan berarti kita harus kalah dan tidak bisa melakukannya. Saudara-saudara, mari kita renungkan ini, perenungan pada pagi hari ini yang mengajak kita hidup kudus sebagai manusia yang hidup ditebus. Bagaimana itu hidup kudus? Saya tidak sanggup, Pendeta. Bagaimana mau hidup kudus sebagai manusia yang ditebus? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mau mengajak untuk merenungkan lebih jauh kebenaran firman Tuhan hari ini. Bagaimana seharusnya Anda dan saya, bagaimana seharusnya umat Tuhan yang notabene dalam tanda kutip ini orang-orang yang ditebus, harus berperan aktif dalam hidup kudus, hidup sebagai manusia yang telah ditebus dari dosa. Karena itu saudara-saudara, lebih jauh itu untuk merenungkan ini bagaimana hidup kudus, mari kita kembali kepada pembacaan tadi. Kita perhatikan saudara-saudara ayatnya yang ke-13 dari 1 Petrus tadi. Kita perhatikan ayat yang ke-13. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Ini kita garis bawahi dulu saudara-saudara sebelum lanjut. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Hidup kudus, apa relevansi atau apa hubungannya dengan siapkanlah akal budimu? Saudara-saudara, di tengah-tengah hidup yang berbeda dari yang lain itu, kita juga harus menyiapkan akal budi kita. Bahwa ada banyak hal-hal yang kita jumpai dalam dunia ini yang kadangkala bertentangan dengan iman kita, dengan akal kita. Karena itu saudara-saudara, kita harus membersihkan dan mempersiapkan ini untuk menangkal itu, supaya setiap apa yang kita jumpai, akal kita, akal sehat kita itu boleh connect dengan iman kita. Jangan sampai dengan akal kita mempertanyakan bagaimana keberadaan Tuhan. Misalnya sekarang ini untuk menghadapi ini, situasi yang kita hadapi saat ini saudara-saudara. Saudara-saudara,
frase, sebab itu siapkanlah akal budimu. Ini adalah frase yang membutuhkan perhatian khusus dari setiap pembaca, bahwa meskipun keadaan di luar tidak pernah kita duga, namun kita harus mempersiapkan sebuah strategi untuk melawannya. Karena itu pikiran kita itu harus connect dengan iman kita, dan pikiran perasaan kita itu harus connect dalam satu untuk memandang sebuah persoalan atau apa yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Sebab itu Petrus mau mengatakan, siapkanlah akal budimu. Karena ada banyak hal yang seringkali pikiran kita pertanyakan, apa ini, kenapa? Bahkan iman kita biasanya kita pertanyakan. Saudara-saudara, Petrus ingin mengingatkan saudara dan saya, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, setiap orang percaya untuk memiliki kesiapan diri yang baik. Kita dituntut untuk bagaimana menyiapkan akal budi kita, segenap perhatian kita dalam menghadapi tantangan-tantangan dunia. Poin yang kedua, saudara-saudara, yang hendak mau disampaikan di sini tadi dikatakan siapkanlah akal budimu. Kalimat selanjutnya, waspadalah. Ini kata waspadalah, saudara-saudara, bahwa waspada itu berjaga-jaga, tidak lengah terhadap setiap tantangan-tantangan zaman. Sebab apa? Benarlah firman Tuhan yang mengatakan, berjaga-jagalah, berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Waspada, mewaspadai segala sesuatu, saudara-saudara. Saudara-saudara, ada pernah Bang Napi katakan begini, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat, tetapi karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Kita harus mewaspadai, saudara-saudara. Dalam bahasa Toraja ini matangkin. Waspadalah, berjaga-jagalah, agar saudara-saudara ketika menghadapi hal-hal di luar penalaran kita sudah mampu, kita sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Kita waspadai, saudara-saudara. Dan poin yang ketiga yang disampaikan di sini, yaitu dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hidup kudus itu selalu punya pengharapan. Dan karena itu orang yang hidup kudus adalah orang yang berpengharapan, punya pengharapan. Saudara-saudara, pengharapan orang beriman, orang yang berpengharapan itu akan selalu mampu melihat hal-hal yang tidak kelihatan oleh kasat mata kita. Dia mampu menembus, mata imannya bisa melihat, saudara-saudara. Karena itu orang yang hidup kudus itu adalah orang yang lain pandangannya, orang yang selalu berpengharapan. Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Saudara dan saya dituntut untuk meletakkan pengharapan yang utuh kepada Kristus. Jangan ada pengharapan-pengharapan yang lain, saudara-saudara. Ini bahaya. Orang yang hidup kudus selalu punya optimis, selalu hidup yang optimis, selalu punya pengharapan. Saudara-saudara, kalau kita melihat bagaimana ketika dalam Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 24, bahwa orang hidup kudus itu selalu hidup dalam pengharapan.
Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku akan berharap kepadanya. Orang yang hidup kudus, saudara, adalah orang yang punya pengharapan. Dia mampu tersenyum di tengah-tengah penderitaan. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, dalam hubungan dengan situasi kita sekarang ini, bahwa kalau Anda punya pengharapan, Anda akan tersenyum sekalipun berada di dalam pergumulan yang panjang ini, COVID-19. Nah, bagaimana saudara-saudara tersenyum di tengah-tengah penderitaan COVID-19 ini? Firman Tuhan katakan, letakkan pengharapanmu. Inilah orang yang punya pengharapan itu, saudara-saudara, selalu beda taste-nya. Dia akan tersenyum dan dia punya masa depan, dan dia melihat bahwa hari esok pasti lebih baik. Miliki. Orang yang hidup dalam kekudusan adalah punya pengharapan yang kuat. Saudara-saudara, ada lagu yang Pelangi Kasih. Mari saudara-saudara, mungkin sebelum saya melanjutkan renungan ini, kita angkat pujian ini, Pelangi Kasih. Bagaimana anak-anak Tuhan menghadapi setiap pergumulan, bukan hanya pada pergumulan kita saat ini menghadapi COVID-19, tapi setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi, persoalan penyakit yang lain, persoalan rumah tangga. Mari saudara-saudara, kita nyanyikan Pelangi Kasih. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan takkan, Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya dan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhan tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Tuhan tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Mari sama-sama katakan, tangan Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Saudara-saudara, ini nyanyian orang-orang yang berpengharapan. Sekalipun pergumulan, sekalipun engkau menghadapi tantangan, sebagai orang-orang yang telah ditebus, harus hidup kudus, harus mempunyai sebuah pengharapan bahwa COVID-19 ini akan berlalu. Saatnya kau lihat nanti pelangi kasih.
Saudara-saudara, sekali lagi tadi saya katakan, kita tidak melihat secara kasat mata. Pelangi kasih Tuhan itu muncul. Di balik awan ada pelangi kasih. Inilah saudara-saudara ungkapan orang-orang yang berpengharapan. Inilah saudara-saudara ungkapan orang-orang yang punya pengharapan dalam Tuhan. Dia mampu melihat lebih jauh. Dan dia masih berkata, setiap persoalan yang dihadapi itu, inilah orang-orang yang hidup kudus. Dia akan berkata, tangan Tuhan sedang merendah. Luar biasa saudara-saudara. Mungkin kita sudah mulai ketakutan saudara-saudara. Apa yang terjadi berapa bulan? Kira-kira bagaimana kehidupan ini kalau sampai setahun? Percaya saudara-saudara. Kalau engkau sudah ditebus, engkau harus berpikir lain. Dan engkau akan berkata, tangan Tuhan sedang merendah. Amin. Allah senantiasa peduli hidup. Tangan Tuhan sementara merendah. Dia mengangkat saudara. Karena itu dengan yakin orang percaya akan selalu katakan, persoalan ini akan berlalu. Kata apa lagu? Badai pasti berlalu, badai pasti berlalu. Itu ungkapan orang-orang berpengharapan. Kalau tidak punya pengharapan saudara-saudara, maka dia akan selalu badai akan terus dan terus. Covid akan terus, COVID-19 akan terus. Tapi orang yang punya pengharapan akan mengatakan badai ini pasti berlalu. Memang berbeda saudara-saudara. Orang yang kalut dan orang yang punya pengharapan. Coba lihat saudara-saudara. Tadi kita bertapan saya angkat. Di balik pergumulan-pergumulan dia katakan, dia mampu berkata, oleh sebab itu aku akan berharap kepadanya. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku akan berharap kepadanya. Dia mampu berkata di balik persoalan hidupnya, kasih Tuhan itu selalu baru tiap pagi. Saudara-saudara, Anda harus mampu bangun pagi, sekalipun harus di rumah, harus punya pengharapan. Selalu baru tiap pagi. Kalau kita lebih jauh lagi saudara-saudara melihat dalam pembacaan firman Tuhan yang dihadapi oleh Nabi Habakuk. Yang dalam Habakuk itu dikatakan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, bahwa bahan makanan kambing domba terhalau dari kurungannya dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara-saudara, orang dunia, orang yang tidak punya pengharapan akan mengatakan seperti mungkin COVID-19 ini akan katakan, bagaimana pendeta untuk beria-ria? Bagaimana untuk bersorak-sorak di dalam persoalan? Mari belajar Nabi Habakuk saudara-saudara. Dia menyuarakan saudara-saudara bahwa sekalipun pohon ara tidak berbuah. Coba bayangkan kalau pohon ara sudah tidak berbuah. Coba bayangkan kalau pohon anggur tidak berbuah. Hasil zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan. Sekalipun bahan makanan kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak bahwa sekalipun itu tidak ada, semuanya habis. Nabi Habakuk berdiri. Aku akan bersorak-sorak. Aku akan beria-ria. Luar biasa saudara-saudara. Iman semacam apa ini? Iman yang berpengharapan. Anak-anak Tuhan, orang yang hidup kudus itu harus punya pengharapan seperti ini. Bagaimana
bersorak-sorak, beria-ria. Karena apa? Yesus Tuhanku sementara menenun kehidupanku. Luar biasa, saudara-saudara. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang berikut kalau kita lanjutkan dari pembacaan firman Tuhan ini, bahwa saudara menjadi orang Kristen yang sejati bukan hanya dituntut untuk percaya kepada Yesus lalu selesai pekerjaan kita. Tidak, saudara-saudara. Selama kita masih hidup di dalam dunia ini, ada tugas yang harus kita persiapkan, yaitu kita perlu melatih dan menyiapkan akal budi kita dengan jalan belajar akan firman Tuhan. Saudara-saudara, yang berikut kita lanjutkan ayat 14 sampai ayat yang ke-16 dari pembacaan firman Tuhan ini. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Mari kita perhatikan, saudara-saudara, frase sebagai anak-anak yang taat, ayat yang ke-14 ini. Perkataan ini dapat kita pandang sebagai pedoman hidup kudus. Hidup sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan menuruti hawa nafsumu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Hawa nafsu kita jauhkan. Ini kalimat ini, saudara-saudara, berpadanan dengan Roma pasal 12 ayat 2 yang mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan dari ayat selanjutnya itu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Saudara-saudara, ayat 16 ini, hendaklah kamu menjadi hidup kudus. Kata kudus ini penting, saudara-saudara, untuk kita perhatikan. Kata kudus ini yang dipakai di sini adalah hagios. Dalam bahasa Yunani, hagios yang artinya apa? Berbeda. Jadi hidup kudus yaitu hidup yang berbeda. Jadi hidup kudus artinya hidup yang berbeda. Apa yang berbeda, saudara-saudara? Kalau dikatakan hidup kudus, apa yang berbeda? Anda dan saya harus berbeda menanggapi segala sesuatu, berbeda cara berpikirnya, berbeda cara bertindaknya, dan berbeda dalam kata-katanya. Sebagai orang yang telah ditebus, maka hidup ini harus berbeda dari kehidupan dunia. Status berbeda, orang yang ditebus berarti kelakuan Anda dan saya harus berbeda pula. Gak boleh disamakan dengan kehidupan duniawi. Anda harus berbeda. Kalau sering dalam slogan orang Toraja, inang lain ya na lain, nasenga ya nasenga. Bukan Anda harus berbeda, Anda harus lain-lain, bukan kehidupan yang lain-lain, saudara-saudara. Tapi hidup yang berbeda. Ada sesuatu yang orang bisa lihat di balik setiap apa yang kau lakukan, setiap apa yang kau pikirkan, setiap apa yang engkau katakan. Itu kehidupan yang berbeda, hidup kudus namanya. Sekali lagi, hagios, berbeda. Anda harus berbeda dari kehidupan duniawi ini. Bahwa hidup kudus yang tadi dikatakan dalam bahasa Yunani agios berarti berbeda. Karena itu, saudara-saudara, kalau dunia ini mengajarkan tentang bencilah musuhmu, Anda harus berbeda. Orang hidup kudus itu, Yesus bilang apa? Jika dunia mengajarkan kebencian, Yesus bilang apa? Kasihi musuhmu. Ini kan lain. Tidak ada pengajaran lain di dunia ini, saudara-saudara. Hanya Yesus mengatakan, kalau engkau dibenci, kasihi musuhmu. Dan doakanlah. Ini yang luar biasa, saudara. Doakanlah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini yang tadi saya katakan berbeda. Dunia mengajarkan apa? Boro-boro mau doakan musuh. Masa sih mau doakan musuh? Dunia pasti mengatakan, ngapain doakan musuhnya? Tapi Yesus bilang apa? Doakanlah musuhmu.
Coba Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu dan doakanlah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat 46 dari Matius pasal 5 dikatakan begini. Hidup yang berbeda kan. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Orang jahat juga mengasihi orang yang mengasihi dia. Tapi yang Yesus mengajarkan apa? Sebagai orang yang hidup kudus, bahwa kamu harus mengasihi orang yang tidak mengasihi kamu. Ayat 47 mengatakan, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah berbuat demikian? Orang yang tidak mengenal Allah pun akan selalu salaman juga dengan orang-orang, ya, dengan temannya. Tapi Yesus mau membedakan. Karena itu hidup kudus itu adalah hidup yang berbeda. Sebagai orang yang telah ditebus, sekali lagi, status berbeda berarti kelakuan harus berbeda pula. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, oleh karena itu, kalau dikatakan di sini tema hidup kudus sebagai manusia yang ditebus, itu berarti saudara-saudara, Anda dan saya orang yang telah dipilih. Harus Anda aminkan itu. Anda dipilih sebagai gereja, dipanggil keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang untuk memberitakan berita sukacita. Karena itu apa saudara-saudara? Saya ingin mengakhiri khotbah ini dan mengatakan, hidup yang berbeda itu adalah hidup kudus di mana engkau menjadi pewarna. Kehadiranmu itu engkau menjadi pemanis di sana. Kehidupanmu itu harus menjadi lain daripada yang lain. Sehingga setiap Anda, tidak ada orang akan mencari Anda. Orang akan mencari engkau. Di mana? Karena Anda melakukan sebuah kehidupan yang berbeda dari biasanya. Kehidupan yang jauh dari duniawi. Dan yang terpenting saudara-saudara, saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan mengatakan firman Tuhan mengatakan, Galatia 5:22, buah dari Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mari kita hidupi sebagai bagian kehidupan yang berbeda. Sekali lagi, berbeda bukan lain-lain, tapi ada sesuatu yang luar biasa. Ada pancaran hidup dari setiap kita dimanapun Anda berada. Sehingga setiap keberadaan, orang mencari engkau. Orang akan cari engkau karena sesuatu pada dirimu yang membuat orang lain bersuka cita. Karena itu, orang yang hidup dalam kekudusan adalah orang yang senantiasa membawa sukacita, membawa damai, dan membawa perdamaian, mengasihi tanpa sekat, mengasihi tanpa embel-embel. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin.
Mari saudara-saudara kita tundukkan kepala, kita berdoa syafaat. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu Engkau perdengarkan kepada kami. Seringkali kami tidak hidup dan sulit menjadi bagian yang dirindukan Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, kami diteguhkan, diingatkan kembali bahwa kehadiran kami sebagai orang-orang yang telah ditebus harus menunjukkan kehidupan yang berbeda, harus menunjukkan hidup yang kudus dengan orang lain di mana kami berada. Setiap kehadiran kami Tuhan kiranya dirindukan karena kami menjadi pembeda di sana. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman kebenaran-Mu ini dalam hati pikiran kami, sehingga kami beroleh sukacita. Luar biasa ya Tuhan, dengan firman kebenaran-Mu ini, sebagai orang-orang yang telah dikuduskan. Kami akan selalu hidup di dalam pikiran-pikiran yang jernih. Kami diminta untuk selalu hidup waspada, dan kami diminta untuk selalu hidup dalam pengharapan. Terima kasih Tuhan, menghadapi hidup ini kami terus akan berpengharapan. Terima kasih untuk persembahan yang telah kami berikan bersama-sama, baik yang ada di gereja saat ini maupun yang ada di rumah-rumah yang sementara di dalam ibadah bersama-sama lewat live streaming. Berkati persembahan itu Tuhan. Pun bersama-sama dengan persembahan syukur, kekasih kami, anak kami Widya, Lavenia, Daud, untuk pembangunan, juga persembahan syukur perpuluhan dari anak kekasih Yoel Takaya dari Nabire, Papua. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan. Berkati kami semua agar kami senantiasa hidup berkecukupan. Tubuh kami, persembahan materi yang kami berikan kiranya berkenan di hadapan Tuhan dan memberkati kami semua dalam segala jerih dan lelah kami, dalam perjuangan kami, dalam pekerjaan kami. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kami sehat menjalani hidup ini, dan juga kami bersyukur atas berkat Tuhan lainnya yang kami terima di dalam keluarga kami. Kami berdoa bagi warga jemaat-Mu yang berduka cita. Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka. Bapa di sorga, kami berdoa anggota jemaat-Mu di dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit bahkan dalam masa tua. Bapak Daniel Tangmakti, Bapak Daud Tama, Nenek Radit, Nenek Rinto, Nenek Elsie, Oma Melan, Nenek Tristan, dan juga kekasih kami Mama Melisa atau Ibu Yohana Aning Manguma. Tuhan memberi penguatan dan memberkati semua usaha keluarga, usaha dokter, para medis, memberkati obat-obat yang diberikan, dan dengan cara Tuhan Engkau menyembuhkan mereka. Kami berdoa Bapa, setiap anak-anak Tuhan yang jauh di daerah-daerah yang sementara mengikuti ibadah bersama lewat live streaming ini Tuhan, berkati kehidupan mereka Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami dimampukan melalui segala pergumulan hidup bersama-sama, khususnya COVID-19 ini ya Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kami bahwa orang yang punya pengharapan mampu melihat di balik persoalan ini ada pelangi kasih Tuhan menanti di sana, sehingga kami tidak akan mudah putus harap, kami tidak mudah patah semangat, kami tidak mudah untuk lari dari kehidupan seperti ini. Bapa di sorga, berkati setiap pergumulan seluruh hamba-hamba-Mu di dalam jemaat-Mu, bahkan di luar jemaat-Mu yang sementara mengikuti dalam ibadah-ibadah di rumah-rumah saat ini Tuhan. Berkati mereka. Kami berdoa untuk janda duda, anak yatim piatu. Tuhan tolong mereka, Tuhan nyatakan kesaksian kami semua sebagai gereja-Mu untuk boleh melayani hamba-hamba-Mu ini. Saudara-saudara kami yang bersuka cita karena pertambahan usia, kekasih kami Vincent Pasca De Putra, Lisa Monica Afrianite 20 April,
Dan 21 April Katrince Gaugola, Cindy Kalatasik, Chandra Parifin, Avandi Ileng. 22 April Kala P. Pembonan. 23 April Leticia A. Polo Padang, Astrid Madaria Gamal, Irianto Makaba. 24 April Latiana Levins Mainaya, Sofian Dwi Arianto, Kadang Pakita Yulmar Dalipang, Gisela Ivan Rambu. 25 April Rahel Mahdalena Arjuna Jessica Aurelia Beteng Eti Alfriani Linggi. 26 April Asriadi Hiskia Parangan. Mari Tuhan memberkati, dan kami percaya pertambahan usia itu adalah anugerah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami bersama-sama berharap Tuhan akan melanjutkan perkenaan berkat kasih-Mu panjang umur senantiasa menjadi bagian kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami berdoa untuk segenap anak-anak kami dalam pendidikan, dalam mempersiapkannya Tuhan ke jenjang yang lebih tinggi. Tuhan memberkati anak-anak kami yang sementara dalam mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan, dan jangan biarkan mereka ketakutan, kebimbangan, kecemasan menghantui mereka. Bahwa anak-anak yang beriman hidup kudus itu ada anak-anak yang penuh pengharapan, dan mereka akan tetap optimis menjalani hidup ini. Berdoa bersama-sama saat ini ya Tuhan bagi anak cucu dan keluarga yang lain yang berada di luar Mamuju, maupun anak-anak Tuhan yang dalam satu ikatan persekutuan sebagai gereja Toraja, bahkan anak-anak Tuhan yang sementara mengikuti ibadah ini. Tuhan memberkati, Tuhan berkat-Mu akan melimpah kepada kehidupan mereka. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, kami juga berdoa dan bersyukur atas kelahiran anak pertama keluarga Sandri Purajana. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong untuk selanjutnya dalam perjalanan hidup baik anak kami maupun ibu kekasih dan keluarga ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin dan mengatasi persoalan bangsa kami ini. Karuniakan Tuhan untuk kesehatian antara pemerintah pusat, pemerintah daerah. Kiranya Tuhan mampu bekerja sama dengan baik untuk mendatangkan kedamaian, bahkan juga mengatasi persoalan bangsa dan negara kami ini. Tuhan juga karuniakan kepada hamba-hamba-Mu TNI Polri dalam mengusahakan penegakan hukum, dalam mengusahakan keamanan di bangsa dan negara kami Tuhan. Berikan kekuatan kemampuan Tuhan dan jauhkan dari segala halangan rintangan. Ya Tuhan, para tenaga medis yang mengusahakan kesembuhan bagi setiap orang yang sakit, termasuk pasien yang terpapar virus corona, para relawan, gereja-Mu, badan sosial lainnya, bahkan masyarakat yang juga turut mendukung arahan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna mengatasi persoalan virus corona yang mewabah di Indonesia, bahkan di seantero dunia ini ya Tuhan. Kiranya segera berlalu dan Tuhan memberikan ketabahan, kesabaran kepada semua anak-anak Tuhan yang ada di garda depan. Dan bersama-sama dengan ini kami mendoakan dari masyarakat untuk terus memberikan penguatan semangat kepada saudara-saudara kami yang Tuhan pilih untuk boleh menjadi garda terdepan, para tenaga medis, dokter, dan suster bahkan bidan yang ada di sana ya Tuhan. Bapa di sorga, setiap anak-anak Tuhan baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah-rumah saat ini Tuhan, jikalau ada persoalan, pergumulan rumah tangga, pergumulan dalam keluarga atau apapun itu Tuhan, hamba berdoa jangan biarkan mereka takut pada persoalan-persoalan mereka. Tuhan menyelesaikan belenggu-belenggu kehidupan mereka, persoalan rumah tangga, suami dan istri. Mari Tuhan topang mereka, jangan biarkan menangis dan menangis Tuhan, menyesali dan menyesali setiap perjalanan hidup mereka. Berikan jalan keluar ya Tuhan. Dan bagi hamba-hamba-Mu yang sementara mengikuti ini, terberkatilah ya Tuhan. Dan dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu hari ini. Dan diteguhkan lewat doa kami bersama-sama hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Ini syafaat kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta Jemaat Mamuju, Gereja Toraja Jemaat Mamuju 26 April 2020. Yang pertama, pundi ibadah hari Minggu atau Hari Raya Gerejawi di rumah-rumah anggota jemaat dapat dibawa langsung ke gereja setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 8 sampai pukul 14 WITA atau melalui majelis gereja terdekat. Yang kedua, ucapan terima kasih. Terima kasih kepada keluarga Roy Martin Sampe atas sumbangan natura atau lelang berupa beras sekitar 20 kg. Tuhan Yesus Kristus kiranya menerima dan memberkati keluarga hari ini dan seterusnya. Warta yang ketiga, diingatkan kepada warga jemaat untuk tetap memperhatikan himbauan pemerintah terkait pemutusan rantai penyebaran virus corona agar tetap di rumah saja kalau tidak ada urusan yang sangat mendesak atau sangat penting, tetap memakai masker dan jaga jarak dengan orang lain. Demikian warta jemaat, salam sehat. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari jemaat, saya jemput kita berdiri. Yang di rumah silakan berdiri juga. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Kita akan pergi menyatakan kasih Kristus kepada dunia. Itulah kasih paling agung. Kasih paling agung dari Tuhan
Saudara-saudara, pergilah, hadapilah setiap tantangan yang ada di depan. Jangan pernah goyah, nyatakan kesaksian. Hiduplah selalu dalam pengharapan. Dan waspadalah. Percayalah akan janji kasih setia Tuhan yang terus menuntun dan memelihara kita. Di balik setiap persoalan kita, pelangi kasih Tuhan menanti ada di sana. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita pergi menyatakan kesaksian hidup kita, yaitu hidup kudus sebagai manusia yang ditebus, karena kita sudah ditebus oleh-Nya. Kita sudah ditebus oleh-Nya, kini layanilah muhalismu. Maju terus dan kibarkan panji-Nya, sanjung rajamu. Mari bawa Padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka? Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melandamu, janganlah jemu melayani-Nya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.